Ramalan lidah yang tepat sekali. Semangka, semangka. Oh, Tenang saja dulu, tenang. Nanti kalian semua pasti dapat giliran. Ayo, kamu saja yang diramal duluan. Aku jadi dak-dikduk deh. Aku belakangan aja, nggak apa-apa kok. Jangan aku aja. Kalau yang pertama diramal, sudah tidak apa-apa, kamu aja. Hah? Sudah kuduga, di masa depan kamu menjadi wanita yang cantik. Aku, masa sih? Iya. Di masa depan kamu nanti juga akan menjadi seorang wanita yang sukses loh. Pokoknya, masa depanmu sangat cerah, Shizuka. Oh ya, apa benar? Iya, benar kok. rupanya Suneo sedang berlaga jadi peramal. Kenapa yang lain bisa percaya begitu saja sih? Paling juga dia bohong. Suneo, nanti aku jadi penyanyi atau jadi atlet profesional ya? Aku masih bingung nih. Ayo coba lihat tanganku juga. Katakan nanti aku jadi apa? Baiklah, tapi sebaiknya kau jadi atlet saja. Ah, begitu ya. Aku bingung, kenapa mereka sampai berebutan begitu sih? Bagaimana masa depanku? Ayo, Tapi aku mau jadi penyanyi. Pasti kamu salah. Coba ramal lagi. Jadi penyanyi sih bisa, tapi kamu tidak harus nyanyi. Serius, Suneo? Semakin lama dibiarkan, dia semakin sombong. Ini tidak bisa dibiarkan. Benar ya, aku juga sama berpikir begitu. Karena sebenarnya tidak seorang pun yang bisa menebak masa depan seseorang. Ada apa dengan paman itu? Bukannya semua orang pasti penasaran dengan masa depannya nanti? Aku pulang. Selamat datang. Ini, Mau kemana, Nobita? oh, aku minta tolong Doraemon. Tolong berikan semangkanya ke ibu ya. Kok jadi aku? Masih lebih enak dorayaki. Ini dia. Pasti Nobita akan melakukan sesuatu yang aneh. Dengan ini aku akan kerjain mereka sedikit. Peramal lidah? Iya, aku bisa tahu apa yang terjadi di masa depan hanya dengan melihat lidah kalian. Ini. Peramal bukan pelamal. Nobita, kamu pasti bohong. Mana ada meramal lewat lidah. Nobita keterlaluan. Tolong ramal aku dong. Kuprak. Mana ada meramal dengan cara seperti itu. Kalau tidak percaya ya sudah. Ramal si juga. Boleh, boleh. Tapi awas kalau sampai tidak terbukti ya. Kita buktikan sekarang saja, kalian pasti terkejut. Suneo ini orangnya kurang sabar. Kalau kamu tidak berubah, bisa-bisa kamu terbakar oleh ulahmu sendiri. Kasihan Shizuka akan mengalami kejadian buruk. Awas air ya. Giant bermasalah dengan perempuan. Kira-kira akan seperti apa ya? Masalah dengan perempuan? Iya benar. Kalau bicara yang jelas Nobita. Kalau cuma melihat lidah, aku juga bisa. lihat ini, aku diberikan ibu ikanan. Itu dia. Suneo, gunakan air ini. Aduh. Terbakar dan air sudah. Berikutnya, Ibu baru beli ikan mas itu untuk adikku. Ibu, aku nggak bermaksud begitu, Bu. masalah dengan perempuan. Maaf, ikan masnya masih di sini. Maafkan aku, Bu. Seru sekali. Sebenarnya aku kan tahu itu semua dari mesin waktu. Tunggu dulu sebentar ya. Tolong lakukan itu padaku. Maksudku begini, tolong ramal aku ya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Diramal. Maaf, sebenarnya aku tidak bisa. Jangan bohong, aku melihatnya sendiri kok. Apa yang kamu katakan tadi semuanya benar-benar terjadi, dan itu menakjubkan. Iya sih, tapi karena sebelumnya aku kan pakai mesin
Maaf, pokoknya aku tidak bisa. Aku mohon, aku sedang bingung sekarang. Aku mohon. Maaf ya, rumahku persis di belokan situ. Kenapa paman bawa-bawa payung? Ya, hari ini kan panas. Kalau pakai payung kan lumayan. Soalnya kalau di rumah terus makin panas. Jadi aku jalan-jalan keluar. Kita sudah sampai. Nah, ayo silahkan duduk. Iya. Oh ya, kenalkan. Namaku Genko Kakuzo. Aku ingin menjadi seorang penulis. Penulis? Iya. Sewaktu masih SD dulu, pertama kalinya aku menulis naskah novel. Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Kenapa? Itu mungkin karena aku tidak punya bakat barangkali ya. Makanya sekarang aku ini sedang bingung. Apa mungkin aku harus mencari pekerjaan yang lain ya? Mungkin itu bisa lebih baik. Tapi bagaimanapun, sebenarnya aku belum mau menyerah. Aku percaya kalau aku bisa. Semangat, semangat. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak berbakat. Jangan menyerah. Aku percaya pada diriku. Tidak, kalau begini habislah sudah. Setiap hari aku selalu bingung begini. Iya. Entahlah. Sebenarnya aku ditakdirkan menjadi penulis atau tidak. Kamu? Iya. Bantulah aku. Aku harus bagaimana? Aku mohon berikan petunjuk. Ramal aku. Iya, aku mengerti, Paman. Tetapi sebentar ya. Hei, kamu mau kemana? Aku segera kembali. Bagaimana dengan ramalannya? Aku lihat dulu. Dilihat dulu. Ramal lidah. Iya, boleh kan Doraemon? Tidak boleh. Mesin waktu itu tidak boleh dipakai untuk tujuan semacam itu. Tapi aku mohon. Tidak. Aku mohon. Beri aku kesempatan untuk menolong paman itu. Hanya itu saja kok. Oh, ya Doraemon, tolong aku ya. Baik. Baiklah, tapi kali ini saja ya. Hore, begitu dong. Coba kita lihat sekitar 5 tahun yang akan datang. Dan semoga saja paman itu sudah berhasil menjadi seorang penulis. Nah, kita sudah sampai. Ayo, kita coba tanya pada seseorang. Permisi. Iya, ada apa ya? Bibi kenal dengan paman yang bernama Genko Kakuzo. Kalau tidak salah dia tinggal di sekitar sini. Apa? Genko? Sepertinya aku tidak pernah dengar. Atau mungkin karena dia masih pemula jadi tidak terkenal. Mungkin juga, tapi kita akan segera tahu. Maaf lama. Ini dia. Oh iya. Hari ini panas sekali ya. Iya benar. Jadi itu yang namanya Genko. Baiklah ini. Hah? Selain tisu apa tidak ada lagi? Kalau bisa, ditukar dengan mie instan atau semacamnya. Tapi kalau hanya segini ya aku tidak bisa. Bagaimana, jadi atau tidak? Iya, aku mau. Silakan. Paman ini payah. Sebaiknya dia berhenti saja. Dia bisa terima atau tidak ya. Tapi kasihan juga. Aku tidak tega Doraemon. Ya kamu harus bilang. Bicara sih memang gampang Doraemon. Mau bagaimana lagi? Ternyata kamu. Aku sudah lama menunggu. Jadi bagaimana hasilnya? Apa aku akan menjadi seorang penulis? Begitu ya. Ternyata aku tidak bisa. Baiklah. Mulai besok aku akan cari pekerjaan yang lain. Aku tidak akan menyerah. Pasti ada kesempatan lain untukku. Memang hidup ini tidak selalu berjalan mulus seperti yang kita inginkan. Tapi sebagai seorang laki-laki, kita harus punya hati yang kuat. Kasihan sekali ya. Berhenti menjalankan cita-cita yang diidamkan sejak kecil pasti berat. Tapi kalau Paman Genko tidak jadi seorang penulis, Sudah pasti masa depannya yang tadi kita lihat juga jadi ikut berubah. ayo bilang cerita. Sudah pasti seperti itu. Jangan-jangan Dia jadi kaya raya. Ayo Doraemon, kita pergi memastikannya. Sebaiknya kita mulai dari mana? Kita tanya saja pada orang. Permisi, Iya, ada apa ya? apa di sekitar sini benar ada rumah orang kaya yang bernama Genko? Sangat kaya raya. Aku tidak tahu. Kok aneh ya? Padahal harusnya berubah loh. Loh, Kok begini? rumahnya masih tetap jelek saja. Malah sepertinya semakin parah. Halo, apa ada orang di rumah?
Jangan-jangan dia sudah putus asa. Jangan bicara begitu dulu, Nobita. Paman Genko. Paman baik-baik saja. Paman Genko. Percuma kalian teriak-teriak begitu. Genko belum pulang kerja. Dia di pabrik. Sepertinya dia benar-benar sudah berhenti menulis naskah. Oh, kalian rupanya. Kapan kalian datang? Ya, beginilah dunia baruku sekarang. Kalian tunggu sebentar ya. Ya, walau pekerjaanku berhubungan dengan makanan, tapi aku sendiri jarang makan sampai kenyang. Oh ya, sudah 5 tahun kita nggak ketemu. Kok sepertinya kalian tidak bertambah tua? Tidak, itu... Ngomong-ngomong, Paman sudah berhenti menulis. Oh, itu sebenarnya. Sekarang aku sedang menulis cerita novel. Walaupun kamu sudah meramal aku waktu itu, tapi akhirnya aku menyadari suatu jawaban yang selama ini selalu membuatku bingung dan ragu-ragu. Baik diramal atau tidak. Itu tidak masalah. Aku mulai dari kerja part-time. Ya, mungkin ini cerita yang memalukan. Aku ini bukan orang yang berwawasan luas, bukan juga pekerja yang berpengalaman. Aku ini payah. Tapi akhirnya aku tahu sekarang, setiap pekerjaan pasti memerlukan wawasan khusus dan kita tidak boleh menyerah menghadapinya. Dimanapun semuanya pasti sama. Singkatnya, belajar dan bekerja itu dasarnya sama. Maka tidak ada satupun yang bisa memisahkannya. Jika keduanya digabungkan, kita bisa membentuk hal yang baru. Melakukannya pasti tidak akan mudah, tapi kita harus menjalani semua itu. Kemudian sekarang, walaupun akhirnya cerita ini hanya aku sendiri yang membacanya, tapi aku tetap ingin menyelesaikan karanganku ini. Seandainya tidak ada seorang pun yang mau mengakui karya ini, yang hanya ingin aku lakukan adalah menyelesaikan semuanya sampai tuntas. Hanya itu kebahagiaanku saat ini. Indah sekali ya. Iya. Ya, seperti sedang menatap ke rumah ini. Ini dia rumahnya. Oh iya. Permisi. Pak Genko. Permisi. Kami ingin bertanya sesuatu. Novel karanganku dapat penghargaan utama. Apa yang bisa pribadi? Nasib orang tidak bisa ditebak ya. Lebih baik kita jalani saja apa yang kita yakini. Begitu kan, Doraemon? Nobita! Aku mohon, tolong ramal aku satu kali lagi. Bagaimana caranya supaya aku bisa jadi penyanyi? Aku bisa nggak? Tolong ramal. Buang semua keraguan itu. Jalani saja terus apa yang kamu yakini saat ini. Aku sahabat sejati. Sekarang aku jadi kembali percaya diri. Sebagai imbalannya, aku akan nyanyikan lagu untukmu ya. Bagaimana? Hei Nobita, tolong ramal masa depanku dong. Sampai jumpa. Untuk cita-cita yang satu ini, kalian juga setuju kan kalau Giant tidak jadi penyanyi di masa depan?